Fotografi kamera dan lensa. Jenis-jenis lensa. SLR atau Single Lens Reflex, kamera lensa tunggal. Dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau penta prims, kemudian dilanjutkan ke mata. Berikut adalah komponen yang terdapat dalam kamera SLR. Yang kedua, kamera DSLR atau Digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media penyimpan gambar, namun menggunakan semacam memori seperti CV, SD, MMC sebagai penyimpan datanya. Kelebihan lain dari kamera DSLR ialah memiliki LCD. Hasil kamera dapat dihapus, memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program, aperture priority, speed priority, dan lain-lain. Yang ketiga, kamera mirrorless. Kamera mirrorless alias mirrorless interchangeable lens, kamera atau MILC atau kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti, alias compact camera system alias electronics viewfinder wide interchangeable lens. DSLR versus mirrorless. Yang keempat, kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprims seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar, satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Berikut adalah cara kerja dari rangefinder. Yang pertama, TLR atau Twin Lens Reflex, kamera lensa kembar. Menggunakan dua lensa. Lensa pertama atas sebagai pengamat view, lensa kedua bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidik. Viewfinder terlihat dari atas kamera. Berikut adalah cara kerja dari TLR. View kamera atau kamera penemu jarak atau perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akordeon, sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar, sehingga sering digunakan dalam memotret gedung arsitektural yang tinggi. Pocket kamera atau kamera saku. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan. Semua pengaturan bersifat otomatis. Gambar juga tidak setajam kamera SLR, karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil, sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Kamera LOMO atau lomografi. Kamera LOMO dapat dikategorikan sebagai pocket. Hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang unik. Kamera LOMO ada banyak tipe seperti tipe wide angle, fisheye, underwater, dan lain-lain. Prosumer kamera atau kamera semi SLR. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik, namun berharga murah dan praktis. Secara anatomis mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa introgate atau tidak bisa dibongkar pasang, namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Meski fitur sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensor filmnya kecil, yaitu 8-14 mm. Medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR. Namun, kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, yaitu 35 mm sampai dengan 55 mm. Kamera jenis ini memiliki ketajaman gambar yang luar biasa di era digital. Kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel.
Namun, karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. Berikut adalah tampilan gambar daripada kamera medium format 1,5x lebih lebar dari kamera DSLR biasa. Polaroid kamera atau kamera langsung jadi. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70 sampai 80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera atau serba otomatis. Kelebihannya, foto dapat langsung jadi tanpa ada proses cuci cetak. Menggunakan kertas khusus, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Macam-macam alat bantu fotografi. Yang pertama, ada filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaringi cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Yang kedua, tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna, terutama pada saat pemotretan yang berhadap langsung dengan datangnya arah cahaya. Yang ketiga, tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai menopang lensa yang panjang. 4. Monopod. Tidak jauh berbeda dengan tripod, monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja, monopod hanya memiliki satu kaki penyangga, sehingga sangat praktis untuk digunakan. 5. Background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya, background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola, serta warna seperti green background. Yang keenam, stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki 2 stand untuk penyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan. 7. Payung reflektor. Payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas, sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. 8. Light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai menyangga lampu studio. 9. Honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter, dengan bentuk bulat seperti sarang tawon. Jika filter ini dipasang di depan lensa, honeycomb dipasang pada lampu atau sumber cahaya, berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek gambar. 10. Flash meter. Seperti namanya, flash meter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibanding dengan light meter yang ada pada kamera. 11. Softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobo ataupun barn doors. Barn doors. Barn doors merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari barn doors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. 13. Strobo. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama atau main light yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. 14. Trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera.
Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. 15. Shutter relase. Shutter relase juga bisa disebut KB relase karena fungsi dari shutter relase ini sebagai pengganti shutter pada kamera, namun dengan tambahan kabel sehingga dapat meminimalisirkan goncangan saat menekan tombol shutter.